Saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Malam ini jadwalnya itu kita ya seperti yang tadi kita bahas adalah live charting. Jadi kita nyari pandangan market untuk seminggu ke depan itu seperti apa sih. Cenderungnya kita bisa cari buy apa cari sell. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau request analisa apa, persilahkan ya. Saya mulai dari uh, mungkin indeks dolar dulu ya. Nah, indeks dolar. Saya mulai dari weekly. Saya lihat berita dari uh, minggu inilah. Kemarin USD itu kok ini sih last week apa? Ini ya. Last week minggu kemarin itu ada berita CPI dari USD dan juga ada PPI. CPI ini apa? Di sini bisa dibaca ya. Consumer Price Index. Jadi ini tuh tujuannya apa sih? Ini dia consumer price. Ini overall ini berhubungan dengan inflasi. CPI ini adalah indikator yang mengukur daya beli masyarakat. Harga yang ibaratnya apa ya? Yang konsumsi masyarakat itu harganya itu mahal atau enggak. Nah, ini salah satu indikator inflasi. Ini juga sama. PPI ini dia dalam skala produsen. Nah, PPI. Jadi kalau digambarkan ya, PPI ini harga dari produsen ketika produksi itu naik, maka harga ke konsumennya pun ikut naik. Ketika kedua ini naik, maka inflasi, aduh, ini saya hapus deh, nggak cukup. Ketika dua ini naik, maka inflasi juga ikut naik. Ketika inflasi naik, itu artinya mata uangnya ini dalam hal ini adalah USD. Inflasi itu kan penurunan nilai mata uang ya. Artinya USD ini harusnya turun. Nah, dari data tadi menunjukkan bahwa CPI month on month ini naik dari sebelumnya minus 0,1% jadi 0,5%. Ini bisa dilihat dari grafik satu tahun. Ini sempat dari bulan November ini inflasinya turun. Tapi di bulan Februari ini kembali naik. Bisa dilihat November ini, bulan November 2022, ini tanggal 10 November. Saya hapus. 10 November 2022. Ini inflasi mulai turun. Makanya ini dampaknya ke US adalah ini mulai ada penguatan ya, ngerem. Cuman ternyata
pada akhirnya inflasi ini nggak bertahan lagi karena ini sebenarnya masih tinggi inflasi. Nah sekarang inflasi ini bulan Februari ini kembali naik nih. Dampaknya apa? Potensinya adalah pelemahan di USD. Kalau dari weekly dilihat USD ini support udah di break. Dan di sini ada support juga yang udah di break. Dari weekly terlihat di sini juga ketahan area supply. Dan ini memang biasnya arahnya itu kan kelihatan banget ya, cenderung ke bawah. Dari yang sebelumnya ini up, ini udah patah dan turun. Nextnya sampai mana? Di sini ada demand. Nah, jadi potensi USD ini karena inflasinya ini kemarin uh, lumayan ya naiknya 0,6% bulan kemarin. Terus PPI-nya juga ini naik. PPI month on month ini malah justru naiknya juga lumayan 0,7. Berarti 0,9%, hampir 1% naiknya biaya produksi barang ini barang ya kalau usah. Nih, is a leading indicator of consumer inflation when producer charge more for goods and service. Higher costs are usually passed on the customer. Jadi semakin besar biaya produksi barang dan jasa, maka makin besar juga biaya yang akan di apa namanya yang akan dibayar oleh customer. Yaitu tadi PPI-nya naik, CPI-nya juga bakalan naik. Itu. Dan itu inflasi. Nah, ini potensinya adalah ini bakalan ngejar sini. Karena inflasi tinggi, otomatis nilai suatu mata uang itu bakalan turun. Nah, dengan begitu artinya yang lain, misalkan ini kan USD nih yang melemah. Jadi XAU USD BTC USD dan lain-lain ya. Pokoknya yang pairingnya USD ini bakalan naik semua. Kayak gitu. Nah, kita coba lihat daily. Daily ini terlihat banget jelas. Ini saya hapus dulu, ini hapus dulu. Ini juga saya hapus. Kelihatan banget bahwa ini low di break. Ini low juga di break. Nah, ini kalau di coding ini low, ini lower low, ini juga lower low. Dari atas ini high, ini lower high. Nah, ini potensinya jadi lower high kembali. Dan untuk daily lebih baik targetnya sampai sini dulu deh. Sampai support sebelumnya. Yang mana di sini pun daily ketahan area supply.
Ini nanti maksimum targetnya area sini. Ini potensi bikin lower low lagi. Oke. Ini kalau ada yang mau mulai request boleh tulis di komen aja ya, atau on mic gak apa-apa sih. Nah sekarang saya mau lihat Bitcoin dulu. Dari weekly kemarin itu sebenarnya Bitcoin itu udah mulai ini ya. Loh, kepencet. Oke. Nah ini Bitcoin kemarin itu bearish trendnya ini udah patah. Udah patah dan kalau misalkan dilihat dari weekly ini udah ada retest resisten di break balik jadi area support dan sekarang ketahan di resisten. Ini kelihatannya masih lanjut naik nih. Sampai mana naiknya? Ini di sini ada support yang sebelumnya di break maka berubah fungsi jadi resisten. Jadi nanti minggu depan ini Bitcoin potensinya ini bakalan naik sampai area sini. Sampai area supply ini. Coba kita lihat daily. Nah, daily kemarin sebenarnya saya ada nunggu di sini nggak nyampe ya. Ternyata ketahannya base-nya full segede ini. Dan memang di sini juga kelihatan bahwa ini ada di break. Nah ini supply yang tadi weekly ya. Nah, kita lihat 4 jam. Nah 4 jam ini kelihatan jelas banget ya bahwa di sini secara struktur masih naik. Sebelumnya ini kan di breakout nih resisten ini nih. Breakout terus harga pullback nge-retest area ini yang sebelumnya resisten. Di break retest lanjut. Nah ini nanti minggu depan ini kan udah ada resisten. Kalau di coding maka di sini ini high, ini low, dan di sini udah ada higher high dan juga ada higher low. Untuk minggu depan lebih baik tunggu dulu resisten ini di break, retest, baru lanjut. Kayak gitu. Karena memang ini di area resisten ya. Saya lebih suka buy on weakness. Jadi ketika retest, ini emang udah kelewat harusnya sih momennya itu belinya itu ketika retest ini. Cuman udah kelewat. Posisi sekarang lebih baik biarin dulu naik, bikin higher high. Biar nanti uh, lebih enak lah. Targetnya sampai sini. 29 ribuan lah targetnya. Ini saya save. Saya kasih note. Oh ini aja deh. Tunggu higher high muncul. Oke, ini nanti saya kirim ke channel.
Ada yang udah mulai request? Belum ada ya? Silahkan ada yang mau request analisa koin atau aset atau apa? Boleh on mic? Boleh Kang. Boleh, boleh. Aku request BNB karena lagi Siap. ada posisi. BNB. Oke. Ini saya analisa eh, untuk mungkin targetnya weekly ya. Seminggu ke depan. Nah, BNB dari weekly. Biar lebih jelas. Ini low. Support. Ini higher low. Dan di sini ada resisten. Resisten yang kalau dilihat dari sini ini masih lower high. Jadi potensinya untuk minggu depan ini karena masih naik ada potensi ngejar resisten. Secara uh, weekly. Ini kalau dilihat lebih detail sebenarnya ini kan kayak HNS kan. HNS di break ini neckline-nya ada area supply. Sini drop base drop. Dan ini udah diinggap sama ini. Makanya kenapa ketika retrace di sini nggak bikin lower low baru, tapi ini demand-nya yang nahan. Jadi ketika misalkan nih ini ada support di break drop base drop, terus ini kan ada rally base drop base rally, harga naik inggap dari ini, memang harga balik, tapi nanti ini yang nahan dan lanjut. Contohnya seperti ini. Nah ini ada potensi memang BNB ini ngejar naik lagi, ngejar area supply selanjutnya di mana? Itu di sini. Saya hilangin dulu. Nah, ada potensi BNB ini ngejar area supply yang di sini. Nah, coba kita lihat daily. Daily kemarin itu ketahan di area demand ini ya. Dan kalau misalkan teori basic ini ada primary atau guru saya bilang ini badan cangkul dan ini kepala cangkul. Harusnya di sini lanjut badan cangkul lagi. Ini dari daily 4 jam. Ini lebih clear lagi bahwa konsep yang tadi itu terjadi lagi. Sebelumnya di support di break menyisakan supply ya, drop base drop. Harga turun bikin lower low. Habis kena ini, harga naik lagi. Inggap base yang tadi. Nah, ketika retrace di sini ketahan hidden base. Yang mana kalau ditarik di sini ada bahu kiri. 1 jam lebih jelas harusnya. Nah, jadi ini masih lanjut naik.
lanjut naik. Cuman untuk saya pribadi sama kayak Bitcoin. Tunggu higher high muncul dulu. Ini bisa tarik trendline gini. Nah ini di coding aja gampang. Ini low. Ini high. Lalu di sini sempat bikin lower low. Di sini higher high. Higher high yang hinggap area supply ini. Kalau teman-teman yang pernah belajar ini flag limit. Flag limit di break. Ketika di break ya itu bisa berubah arah. Tunggu higher high. Dan di sini ada higher low. Saya lebih suka untuk tunggu higher high dulu ya. Sama. Tunggu higher high muncul. Oke. BNB kayak gini. Lanjut tadi IOTX aku nyangkut. Berarti kalau nyangkut itu di spot ya. Nah, ini sebenarnya sih udah di bawah ya. Kelihatan dari weekly harga itu ini memang sempat bikin lower low. Tapi di sini cuman nyisain shadow doang. Dan kalau ditarik dari sini, ini demand. Ini saya hapus lagi. Demand ini nggak di break. Nah, kalau misalkan dipasang indikator, biasanya di sini ada divergent. Oh, ini nggak kelihatan ya. Coba stokastik. Lebih jelas. Nah, harga bikin lower low dan stokastiknya ini bikin higher low. Ini divergent. Pola pembalikan arah. Dan juga kalau misalkan ditarik dari atas ini, kalau ke sini udah lepas, ke sini juga udah break. Ini ada potensi melanjutkan kenaikan. Ini kalau dilihat ini supply udah dites. Supply ini udah dites juga. Dan di sini kemarin ngetes lagi supply yang ini. Tapi karena ini gak kuat ngebreak, potensinya justru malah ini ngebreak ke atas. Ngejar area support become resist yang ada di sini. Saya hilangin dulu stokastiknya. Coba kita lihat daily. Nah, daily ini lebih clear lagi ya. Di sini supply udah dites yang tadi ya. Nah, support tadi di sini ada ternyata supply drop is drop. Nah, kemungkinan ngejar sini. Karena di sini ini origin
udah dites yang tadi ya. Ini dites lagi, ini dites lagi. Dan reaksi dari sini itu enggak mampu bikin lower low. Jadi kalau misalkan dari daily nih, di coding, ini high, ini low. Saya tarik resistennya biar lebih jelas. Ini supportnya. Ini resisten. Jadi ini adalah higher high. Karena resistennya lebih tinggi dari sebelumnya. Low ini juga lebih tinggi. Di sini jadi higher low. Ini higher high lagi. Higher high. Di sini higher low juga. Karena dia nggak nge-break low ini. Jadi ini lebih tinggi, masih lebih tinggi. Nah potensinya ini lanjut naik. Yang tadi sampai ngejar area sini 0,56. Nah kalau dilihat dari 4 jam, ini ada pola yang tadi ya, Quasimodo. Ini demand. Jadi di sini juga ini higher low, ini higher high. Ini dari 4 jam ya. Ini high. Higher high, higher low, dan di sini udah ada higher high lagi. Kelihatannya sih ini bakalan jadi rally base rally ya. Karena ini dia langsung naik kayak gini. Jadi lebih baik sama tadi tunggu naik dulu, retrace ini, baru lanjut. Ini ada demand. Targetnya area resisten ini dulu aja. Untuk UTX. Sama ya, karena kripto ini kurang lebih bentukannya sama momentumnya. Ketika naik, ya naik bareng, ketika turun, turun bareng. Ini supply udah multiple retest ya. Jadi kemungkinan nanti ngejar ini dulu. Nah ini dia masuk sini. Retest baru bisa cari buy lagi. Oke. Yang lain silahkan. Monggo yang mau request silahkan. Ini saya kemarin ada gold, ada di emas. Ini yang suka gold di forex. Nah, itu Karena kemarin cocok. berhubungan kemarin kenapa saya yakin buy gold, karena ya teman-teman pasti tahu sendiri ketika inflasi naik tinggi ya orang-orang pasti pindah ke emas, makanya emas ada potensi naik.
Itu per sejuta umat. Banyak yang suka ya. Ini resisten, ada equal high. Kemarin sempet drop dari resisten ini. Ini juga sama ya, ada multiple support. Sebelumnya ini tuh sideways parah ya. Mungkin sekarang juga masih sideways parah sebenarnya. Cuman penutupan weekly-nya ini ada rejection yang lumayan. Bottomnya kemarin itu ada di demand ini. Dan harga sekarang kondisinya sekarang adalah nge-retest area demand ini dari base rally di weekly, yang mana demand ini adalah yang nge-break area resisten ini. Jadi polanya adalah ini resisten di break, jadi resisten become support. Nah kemarin ini atasnya kepentok supply ini. Stok supply. Nah, jadi nanti potensinya ini dari demand ini ngejar ini lagi. Coba kita Kayak lihat mau daily. bikin double top itu kan ya. Ya minimal dia bikin double top dulu. Nah ini kalau dari daily, ini kemarin demand-nya ternyata kompres ya. CP. Dan ini ada supply yang masih fresh dari daily rally base drop. Jadi nanti ngejar ini dulu dari daily-nya. Nah, coba kita lihat di 4 jam. Kemarin 4 jam ini harga turun cukup kompres ya, cukup slow. Dari sebelumnya ini kan impuls, terus turunnya ini agak slow. Nah, di sini ini harus diperhatikan mantulnya itu di mana. Di sini kemarin ada resisten yang signifikan banget nih, ini 1, 2. Nah, lalu ini juga ada demand. Jadi ketahan di area sini. Ini SSR. Dan ini kompres semua nih. Target terdekat yang masih fresh itu di sini. Supply 4 jam. Jadi ada potensi gold ngejar sini minimal. Target utama tadi di supply daily yang ini. Oke. Supply. Kalau misalkan supply ini di break, lanjut ke supply yang ini. Oke. Ada yang request lagi. Biasanya rame sih dulu. Dulu waktu sering live charting, rame banget yang request. Kayaknya belum
Belum on mungkin ya. Iya, ya nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Mungkin uh, kita lihat indeks saham ya. Karena ya Indonesia juga lumayan banyak yang trading saham. IHSG. IHSG dari weekly ini ada resisten. Di sini ada support. Jadi sebenarnya IHSG indeks saham kita itu masih dalam area sideways secara weekly ya. Cuman ini memang agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena di sini sempat rally. Ini sideways, bisa aja dia drop dulu. Di sini ada akumulasi, terus ini harga naik, kepentok distribusi, ini harusnya harga turun dulu. Cuman memang belum ada konfirmasi. Belum ada konfirmasi. Dan ini masih di dalam range sideways. Dari daily ini sempat bikin wave bearish ya. Dan sekarang harga ketahan tepat di area resisten, invalidation levelnya. Cuman ini retrace-nya udah jauh banget ya. Ketika harga udah retrace-nya itu, misalkan harga naik ini, yang sebelumnya retrace-nya itu mungkin agak nggak terlalu jauh ya. Terus tiba-tiba harga itu retrace-nya udah mulai gini. Nah maka di sini biasanya tren udah mulai melemah dan cenderung reverse. Nah sama juga kasusnya kayak gini. Kebalikannya dari bentuk yang ini. Ini mungkin nanti turun dulu. Dan di sini ada potensi pola IHNS. Kalau memang demand ini nahan. Kembali lagi ke area high sideways-nya. Oke. Gak ada lagi yang mau request? Atau mungkin bertanya soal ya tradingannya kayak gimana, atau misalkan nanya gimana ini Min, saya ada plan kayak gini, kita bahas bareng-bareng, silahkan. Ini seru ya. Gak ada yang respon. Bingung juga Lagi ngomongnya. Nanti aku join, Mas Ilyas. Ntar bikin kopi dulu. mungkin satu pertanyaan Kang, boleh Kang? Boleh, boleh. Oke. Jadi kan ini tadi kan bahas tentang charting ya. Jadi mungkin banyak teman-teman di sini tahu lah ya, atau nggak tahu, maksudnya
cara entry-nya. Nah, kalau ini tadi kan yang dibahas tentang kondisi market yang mau cenderung kemana. Nah itu kan banyak teman-teman mungkin yang nggak tahu cara entry-nya gitu kan. Kalau Oke. boleh. Oke, siap. Saya nangkep. Memang apa sih namanya? Orang-orang bingung ini yang dibahas. Oh iya, emang market arahnya doang. Karena trading plan tiap orang-orang kan beda. Cuman kalau misalkan bingung seperti ini, misalkan ya tadi Bitcoin, mana Bitcoin tuh? Plannya adalah nunggu higher high terjadi kayak gini. Nah, sebenarnya simple. Kalau misalkan nunggu higher high, nanti ini kan belum terjadi nih. Nah, kondisinya sama seperti ketika di sini. Ini saya bikin drawing panel dulu. Nih. Saya bikin gini deh. Saya hapus. Kondisi market di sini. Jadi kurang lebih nanti entry di area sini. Di area resisten become support. Better kalau misalkan ada supply demand. Karena kalau posisinya kayak gini, kita memang belum bisa bikin trading plan. Kalau misalkan kayak live sebelum-sebelumnya itu kan ada kondisi di mana bisa dibuatkan trading plan. Tapi kalau kondisi kayak gini belum bisa memang. Misalkan inilah, ini kan pattern sebelumnya. Di sini resisten diberi, sini kan ada demand nih. Nah, bisa ambil di area demandnya ini. Buy, SL, kasih toleransi lah. Nanti target juga nanti cari. Kalau ini kan targetnya sampai sini nih. Tadi targetnya. Kayak gitu. Untuk trading plan boleh deh kita coba request analisa apa. Biar saya kasih contoh, saya cari trading plan-nya. Mungkin Cardano ya. Coba. Karena kondisinya ini masih belum bisa untuk swing ya. Harus dulu konfirmasi. Cari scalping deh, biar gampang. Dari 1 jam, Cardano ini high di break. Meskipun hanya sekedar shadow. Ini higher high. Ini low. Juga ini ada higher low. Potensinya harga lanjut naik nih. Oke, lanjut. Turun 15 menit. 15 menit kelihatan bahwa ini harga emang udah mulai muter ya. Dari sini sebelumnya ini low, lower low, ini high, ini lower high. Ketahan area supply ini. Balik. Dan baliknya dari sini dia nggak ngebreak area support yang ada di sini.
maka di sini jadi higher low. Dan sekarang resisten ini pun di break jadi higher high. Nah, kondisinya sama. Tadi Bitcoin itu belum break dari resisten ini. Dan Cardano ini sudah break. Ada di sini higher high. Artinya potensinya memang ini lanjut naik. Kita turun ke 5 menit. Karena ya ini jelasnya memang di 5 menit. Ini tadi sebelumnya ada resisten. Secara teori resisten ketika di break maka akan jadi support. Yang mana di sini juga ada area demand. Nah, jadi bisa nanti ambil buy di area sini. Stop lossnya jangan terlalu mepet ya. Kasih toleransi lah di sini. Ambil TP1 nanti di sini. Targetnya TP max-nya nanti ya di resisten ini. Kok ada TP1? TP1 ya kalau misalkan teman-teman ngikutin outlook-nya Champion selalu ada area TP1. Kenapa? Karena ketika ke TP1 seharusnya posisi itu udah zero risk. Teman-teman harus udah mulai trailing posisinya agar tidak kembali berbalik minus. Entah itu misalkan geser SL to entry atau misalkan close sebagian. Karena ketika ini resiko misalkan $10. Running udah profit $10. Kalau misalkan di close 50%, nanti kan kita take profit $5. Kalau misalkan SL-nya stay di sini, ketika harga ke stop loss itu kita nggak rugi karena tadinya $10 kan udah di close nih setengah, resiko sisa $5. Kalau ke SL udah berarti BEP. Atau misalkan ada bisa juga TP-nya 50% lalu SL-nya dinaikin break even. Itu nanti kalaupun misalkan kena tetap untung $5. Kayak gitu. Nah ini buat yang suka scalping. Tapi ingat ya, perhatiin resikonya. Jangan pernah full margin. Apalagi itu satu-satunya modal yang dimiliki teman-teman. Bahaya. Nanti bisa miskin mendadak. Nanti bisa bunuh diri. Bisa miskin mendadak. Nih ya. Oke, stop lossnya sini aja. Oke. Bang, biasanya analisa harus ada berapa konfirmasi minimal. Dan konfirmasinya itu apa aja. Oke. Kalau entry harus berapa konfirmasi sih gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang trading itu apalagi yang baru-baru, wah dipasang segala macam indikator, terus banyaklah di chart itu penuh banget sampai pas dilihat, aduh ini tadi apa ya, sampai bingung sendiri. Nah jadi sebenarnya
bagi saya pribadi untuk analisa itu cukup 2 reason aja udah saya bisa berani, bisa yakin bahwa oh saya ngambil di sana. Misalkan ini, saya cukup dengan melihat di sini pertama tren dulu. Trennya udah naik. Maka titik entry-nya, oh ini ada resisten, di sini ada demand. 2. Itu aja udah cukup. Untuk saya berani yakin, untuk saya berani pasang pending order di sini. Kalau misalkan butuh konfirmasi, ada tipe orang adalah ketika masuk minimal tunggu candle pattern reversal. Misalkan ini tadi mau buy di sini. Misalkan ini level supportnya. Ketika harga masuk support, misalkan ada candle reversal, hammer, shadownya panjang. Nah ini udah jadi sebuah bentuk konfirmasi. Atau kalau misalkan lebih detail lagi adalah, saya kasih contoh deh. Di mana ya? ETH deh. Saya kasih contoh. Misalkan let's say kita mau ambil buy di sini. Ini cari konfirmasi ya. Mau ambil buy di sini. Di 1 jam. Turun ke time frame minor. Nah, ini kelihatan bahwa di sini tren yang sebelumnya turun udah di break. Dan di sini high ini low, lower low, ini high lebih rendah dari high sini. Dan ini udah di break. Maka ketika kembali, ini udah bisa ambil buy. Ini nggak tahu ini demand kena nggak? Kena ya. Konfirmasinya seperti itu. Untuk stop loss, better di bawah zona tetap. Zona utama. Gitu. Oke. Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Ya. Nanti ke depannya Champion mudah-mudahan minggu depan ya udah mulai coba live di YouTube. Ini record ini nanti saya bakalan coba up di YouTube juga. Jadi nanti teman-teman bisa tonton ulang recordnya ya. Biar ya bisa buat pembelajaran lah. Gimana sih caranya cara analisa, terus cara bikin trading plan, biar nanti ya mudah-mudahan bisa ngebantu tradingnya teman-teman. Ini ada Mas Arif. Bang, boleh cek SFP-nya, suka bingung untuk entry pada saat break pola. Ini di time frame 1 jam ya. Masnya bikin pola triangle. Gini ya. Sebenarnya buat saya pribadi, posisi ini sudah cukup
terlambat ya buat entry ya. Karena style trading saya itu nggak entry on breakout, tapi buy on weakness, sell on strength. Ketika posisi seperti ini, sebenarnya saya lebih suka entry itu ketika ini resisten di break. Saya entry di area demand ini. Kalau misalkan seperti ini kan secara structure itu ini high, ini lower high, ini low, ini high low. Sebenarnya konfirmasinya itu bukanlah dari break trend line ini. Kenapa? Karena trend line dan penarikan chart pattern itu sifatnya adalah subjektif. Satu orang dengan orang lain bisa saja dia nariknya itu beda. Kayak gini, ada orang ketika posisi di sini, orang ini nariknya ini bearish flag. Tapi ada juga orang yang ngelihat, oh enggak, ini mah double bottom. Tuh. Nah, sekarang untuk kondisi sini sebenarnya konfirmasinya adalah high di sini. Yang harus di break. Kalau misalkan break di sini, stop loss-nya itu harusnya di bawah low ini. Dan untuk target pendek ya. Makanya saya nggak suka buy on breakout. Minimal target sampai sini. Mungkin ini bisa jadi TP1. Kalau misalkan buy chart pattern, ini harusnya kan kalau tren itu kan ada ABCD ya. Panjang AB sama dengan panjang CD. Gitu. Ini AB. Nanti targetnya itu harusnya bisa sampai sini. Maksimum. Jadi buat saya pribadi, kalaupun mau entry buy on breakout sekarang, itu tunggu resisten ini di break aja. Stop loss di bawah sini. Take profit pertama di sini. Buang 50% ini kalau kelihatannya sih masih dapat 1/1 ya di TP1. Kayak gitu. Ini kalau ditarik pattern kan ini triangle ya. Seperti itu. Ini lumayan oke. Saya up di channel ya. FTM-in koreksinya seberapa dalam sebelum hyper. Sebelum hiber. FTM USD. Seberapa dalam koreksinya sebelum hiber. Sebelum ngapung. Oke. FTM. FTM ini ketahan di area support. Ini kalau teman-teman jeli, di sini ada pola Quasimodo ya. Seru guys, Whiteman banget.
Oke, ini Quasimodo. Dan sekarang secara structure saya udah ini aja lah. High, low, higher, higher low, dan harusnya ini higher high lagi. Low ini kelihatannya udah selesai untuk retest-nya. Kenapa? Karena di sini dia nge-retest. Ini ada resisten yang sebelumnya sudah di break, dan di sini ada area demand. Nah, jadi potensinya FTM ini udah lanjut naik sampai area supply yang ada di sini. Nah, coba kita lihat intraday. Nah, intraday juga ini udah ketahan nih. Ini ada swap zone. Ini resisten. Double bottom ya. Ini bottom 1. Ini bottom 2. Di break. Ini neckline. Neckline atau resisten ini tertahan oleh area supply. Dan ketika di break, ini ngebentuk area demand. Jadi kelihatannya ini nggak akan turun lebih jauh lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Target minimum sampai sini. Ini aja udah dapat banyak ya. TP1 ya 1/1 lah. Pakai ini deh. Nah, TP1 terus di sini TP2. Kalau misalkan harga masuk lagi ke area demand ini ya syukur dapat lebih bagus. Tapi perlu diingat ini sebenarnya TP1-nya udah nyampe ya, udah ke hit. Jadi ini agak-agak high risk sebenarnya. Oke. Ada lagi? Ini udah jam 9 ya. Mungkin satu lagi pertanyaan. Shiba dong, Shiba. Shiba. Shiba USDT. Oke, ini koin. Oh, waktu itu ada ini. Entah dari kapan, ini udah lama. Tapi ini udah confirm ya. Mau lanjut naik. Daily ini high. Aduh. Di break ini higher high. Tuh. Low ini higher low. Low ini ketahan sama area demand. Jadi potensinya dari daily ini pun lanjut naik. Harusnya bikin higher high lagi. 4 jam. Ini ada double bottom
higher high, dan harga tertahan area demand ini. Kelihatannya sih ini lanjut naik lagi sama. Udah agak ketinggalan. Iya. Coba kita lihat di 1 jam. Nah, 1 jam ini makin jelas kelihatan ya. Oh, di sini turun, bikin high low. Ini ada multiple resisten di sini. 1, 2, 3, meskipun nggak sejajar ya. Di break ini ada demand rally base rally. Nah, ini base original yang nahan. Posisi sekarang sini lagi konsolidasi, tapi kelihatannya ini mau breakout. Dan ini kalau misalkan ya ini jadi rally base rally, dia bikin higher high, nanti di trace bisa ambil di area sini. Cuman karena ini 1 jam, saya lebih suka kalau perpisahan dia break, stop lossnya saya lebih suka di sini. Gitu. Jadi ini tunggu higher high dulu. Oke. Ini targetnya paling deket area sini aja. Kalau misalkan dipakai line chart. Ini ya. Targetnya. Ini untuk nanti TP1 silahkan dieksekusi ya. Diamankan lah posisinya. Min izin live besok nguli real. Siap-siap. Semoga kerjanya lancar ya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti plannya saya kirim ke channel ya. Biar teman-teman bisa ngikutin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.